Salam jumpa sahabat budaya, kita bertemu kembali melalui ONS TV untuk membahas kelanjutan dari cara mudah menulis naskah sandiwara radio bersama saya Maria Katarsi. Baik sahabat budaya, sebagaimana yang telah kami sampaikan sejak pertama kali bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah semua hal mengenai cara mudah menulis naskah sandiwara radio atau drama radio ini berdasarkan pengalaman dan juga yang telah saya pelajari berpuluh tahun sebagai penulis naskah, pemain dan juga sutradara dari sandiwara radio. Baiklah, untuk melengkapi dari bahasan terdahulu, maka kali ini kita sudah akan memasuki langkah-langkah bagaimana menulis naskah sandiwara radio tersebut. Bagi Anda yang kemarin sudah menulis apapun itu, entah menuangkan perasaan, entah angan-angan, entah impian, atau mencoba dialog dengan gagasan Anda sendiri, membicarakan sesuatu tentang apapun itu, baik Anda lakukan, karena itulah langkah pertama seorang penulis, memulai dengan segera, dan kemudian dibaca kembali dan dibenahi untuk selanjutnya menjadi naskah yang Anda gabung-gabungkan menjadi naskah sandiwara radio. Baiklah, untuk kali ini edisi yang ke-9 akan saya beri judul langkah penulisan dan juga nanti struktur cerita. Sebab bagaimanapun Anda yang belum terbiasa akan mengawali menulis naskah itu dengan sebuah pertanyaan besar, dari mana mulainya? Nah, khusus untuk sandiwara radio, langkah pertama adalah Anda harus paham betul siapa pendengar Anda. Untuk siapa sandiwara radio itu diperuntukkan. Nah, dengan demikian Anda perlu memahami radio mana yang akan menyiarkan sandiwara radio milik Anda itu. Sebab kalau tidak, nanti tidak mix antara positioning atau jalur yang dipilih oleh radio itu dengan isi materi dari sandiwara radio itu, maka keberhasilannya akan kurang optimal. Jadi langkah awal adalah Anda harus menentukan dulu radio mana, di mana sandiwara radio Anda itu, naskah Anda itu akan diproduksi dan disiarkan. Apakah di radio yang pendengarnya itu keseluruhan dari anak-anak sampai orang tua, atau radio khusus anak muda, atau female radio, atau male radio. Dengan demikian itu akan membatasi dari kerangka atau jalan cerita atau tema dari tulisan naskah sandiwara radio itu, sehingga nanti akan bermanfaat dengan yang dituju. Karena ini penting, jangan sampai salah jalur. Jadi di sebuah radio yang memang khusus anak muda, lalu Anda berbicara sandiwara radio mengenai dunia lain selain yang diminati anak muda, pasti itu kurang berhasil dibandingkan dengan sandiwara radio yang memang ditulis, diproduksi untuk segmen yang sesuai dengan positioning dari radio itu. Pertama kali yaitu siapa pendengar Anda. Kenali radio Anda, siapa pendengar Anda. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Tujuan diperdengarkannya atau disiarkannya sandiwara radio ini untuk apa? Nah, di sini biasanya produser atau kepala siaran di sebuah radio akan memberikan penjelasan kepada penulis itu. Oh, ini tujuannya hanya untuk menghibur saja, jadi hiburannya lebih besar. Atau ini ada tujuan tertentu sampai mengubah atau merubah tingkah laku dari para pendengarnya. Nah, ini penting, maka tentukan dulu tujuan. Pertama, siapa yang mendengarkan. Kedua adalah tujuannya. Yang ketiga adalah mencari ide cerita atau sumber cerita. Nah, ide atau sumber cerita itu dari mana? Pertama pasti dari produser, kalau Anda memang di booking atau dipesan sebagai penulis untuk membuat naskah sandiwara radio. Nah, Anda segera menggali sumber ceritanya itu, apakah dari kejadian,
peristiwa, dari informasi, dari suatu peristiwa atau sejarah, atau Anda diberi kebebasan untuk menentukan tema dan juga ide cerita itu sesuai dengan segmen. Tetapi Anda perlu berpikir bahwa ide cerita, sumber cerita itu merupakan hal pokok. Kadang-kadang juga bahwa sumber cerita itu tidak saja dari produser, tapi kadang-kadang juga diambil dari sebuah buku yang sudah ada, alih media. Apakah itu novel, apakah itu sebuah buku cerita yang sudah jadi. Hanya saja konsekuensinya Anda harus menyertakan atau memuat di dalam naskah itu sumber ceritanya, diilhami atau diambil dari cerita ini, adaptasi dari, bentuknya bermacam-macam, tetapi sebagai pertanggungjawaban seprofesi Anda harus menyertakan nama penulis aslinya kalau sumber itu dari majalah, dari novel atau yang lain. Kemudian setelah Anda tahu siapa yang mendengarkan Anda, tujuannya, idenya sudah ada, lalu Anda akan menentukan konflik. Konflik itu apa? Konflik adalah segala hal yang menjadi halangan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan permasalahan tertentu. Yang dimaksud konflik tidak selalu besar. Kalau zaman dulu konflik itu selalu masalah warisan ya. Nah, sekarang boleh hal-hal kecil saja kita bisa kok menjadi sebuah konflik besar, misalnya ya. Misalnya saja ada sebuah lomba yang menang A, yang B iri, lalu ada konflik di sana. Misalnya B mendapatkan kabar jurinya kurang profesional, lalu A menyampaikan data. Ini konflik yang kecil kemudian akan membias menjadi besar. Anda kembangkan menjadi sebuah cerita, itu juga konflik. Jadi konflik ini juga disesuaikan dengan ceritanya, ya kan? Misalnya konflik tentang apapun itu, misalnya tentang pemilihan umum, bahwa kita harus boleh secara rahasia melakukannya. Nah, ini mungkin antara suami istri ingin tahu pilihan apa istrinya, suaminya memaksa memilih seperti pilihan suami dan lain sebagainya, itu sudah konflik. Jadi segala sesuatu yang menghalangi komunikasi antara satu orang dengan orang lain dikarenakan permasalahan tertentu, perbedaan pendapat, perbedaan opini, perbedaan prinsip, itu adalah konflik. Setelah itu Anda harus menentukan karakter dari tokoh. Langkah berikutnya adalah karakter tokoh. Khusus untuk sandiwara radio, Anda harap berhati-hati di dalam menentukan karakter tokoh ini. Mengapa demikian? Kemampuan daya dengar audiens itu terbatas. Jangan sampai Anda membuat karakter tokoh itu banyak sekali. Misalnya untuk tempo penyiaran 20 menit, idealnya itu tokohnya antara 6, 7, begitu sudah cukup ya. Tetapi kalau itu lebih dari itu, 10, 11, 12, hanya waktu 12 menit, kapan tokoh-tokoh itu bisa mengeksplor karakternya dalam durasi siaran yang begitu pendek. Oleh karena itu, batasilah dalam menentukan karakter tokoh. Setelah itu, langkah berikutnya adalah menentukan setting latar. Nanti pada bagian berikutnya akan saya jelaskan apa itu setting latar. Setting latar itu adalah bisa setting latar budaya, latar waktu, latar peristiwa, latar kejadian. Itu harus jelas di dalam penulisan naskah sandiwara radio. Nah, setelah tadi segmennya sudah kepegang, siapa yang mendengarkan, tujuannya sudah, lalu Anda sudah akan mendapatkan ide cerita, menentukan konfliknya juga, karakter sudah, setting juga sudah ada, tinggal dipilih bentuk penyajiannya. Nah, kemarin dulu sudah Anda dengarkan bahwa bentuk penyajian sandiwara radio atau drama radio ada 3 macam, drama penuh, pencerita, dan monolog. Mana yang paling tepat? Nah, yang paling tepat bisa menentukan adalah produser. Kalau itu untuk anak-anak, biasanya lebih tepat drama dengan pencerita. Supaya kenapa? Ketika adegan itu kurang jelas dipahami oleh pendengar yang anak-anak, pencerita ini berfungsi menjelaskan peristiwa yang baru saja terjadi, juga yang
kemungkinan akan terjadi pada adegan berikutnya. Jadi tentukan bentuk penyajiannya. Setelah itu adalah memulai menulis. Awalnya apa dulu? Betul sekali, awalnya sinopsis. Anda sudah membuat sinopsis kemarin, sudah kami tayangkan bentuknya. Kemudian diteruskan treatment, dan yang selanjutnya adalah full script atau naskah penuh. Jadi tahapannya begitu ya, nulis rancangan dulu, orek-orek ya, diturunkan menjadi pengadeganan atau treatment, lalu baru full script. Per adegan itu dibuat dialognya, sesudah itu disambungkan sehingga menjadi kesatuan naskah sandiwara radio. Gampang kan? Ya. Nah setelah itu langkah ini sudah selesai, kemudian struktur cerita harus dipertimbangkan baik-baik. Dalam penulisan sandiwara radio banyak dikenal apa yang disebut dengan struktur cerita 5 ya, tetapi ini para ahli juga ada yang menentukan 6, 7 ya. Ini garis besarnya saja. Yang pertama itu adalah strukturnya, dimulai cerita Anda itu dengan apa yang disebut eksposisi atau pemaparan. Eksposisi atau pemaparan. Jadi awal cerita. Di dalam eksposisi atau pemaparan itu Anda harus sudah mengekspos, memaparkan tokoh yang punya konfliknya, dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berikutnya. Itulah pemaparan atau eksposisi. Nah yang kedua kemudian setelah eksposisi itu bagian yang disebut proses. Konflik tadi di awal berproses. Mungkin tokohnya lalu bertambah, setelah tadi 2 orang yang konflik, ada beberapa orang yang kemudian ikut terlibat, itu proses. Nah setelah proses lalu prosesnya ini makin genting disebut dengan apa? Ya krisis. Krisis itu artinya antara 2 kelompok yang saling bertikai, berkonflik ini sudah mencapai titik titik tertinggi dari konflik itu, susah untuk didamaikan. Sampai akhirnya yang keempat apa yang disebut klimaks, dan yang kelima adalah ending cerita atau peleraian. Jadi ada 5 strukturnya, tapi bukan berarti harus 5 adegan ya. Pemaparan bisa saja 2 adegan, proses boleh juga 3 adegan ya. Tetapi tangga, artinya struktur ceritanya itu makin menaik, dan ending bisa juga akan flashback ya. Tapi ini untuk langkah dasar, struktur ceritanya lebih baik adalah yang sederhana, eksposisi atau pemaparan, kemudian proses yaitu menaik, lalu krisis, lalu klimaks cerita, dan kemudian ending atau peleraian. Nah itulah apa yang disebut struktur cerita dalam penulisan yang paling sederhana. Meskipun ada juga struktur yang berbeda, tetapi ini struktur dasar. Nah kiranya demikian untuk langkah-langkah menulis awal. Bagaimana Anda harus tahu siapa yang mendengarkan, tujuan program, idenya, kemudian konfliknya, karakter, setting, penyajian, nulis sinopsis, treatment, dan full script, juga struktur cerita. Sahabat budaya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda, calon-calon penulis naskah sandiwara radio, sebagai kelengkapan dari cara mudah menulis naskah sandiwara radio yang saya sampaikan melalui ONS Televisi. Anda dipersilakan untuk segera memulai bagi yang ingin berminat menjadi penulis itu. Siapa yang ingin menulis, dia harus banyak membaca. Siapa yang ingin menyampaikan sesuatu informasi, harus lebih banyak menerima informasi. Nah, selamat menulis sahabat budaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Maria Kadarsi. Sampai jumpa. Salam budaya.